Semua selamat bergabung di dalam seri 12 murid Yesus ya. Nah, malam ini kita akan membahas tentang Thomas. Nah, sebelumnya kita nyanyi satu lagu dulu deh ya, supaya agak semangat sedikit. Bu Sinta bisa dibantu. Mantap sekali. Terima kasih Bu Sinta. Usia saya langsung turun 20 tahun ini. Tapi ini memang membawa sebuah aura semangat buat kita semua. Mudah-mudahan eh, di dalam PA malam ini kita juga terus bersemangat, menyimak dengan baik, dan pada nanti di akhir dari apa pemaparan Pak Dani, di akhir aja ya Pak Dani ya pertanyaannya ya. Di akhir kita diberikan kesempatan untuk bertanya jawab dengan Pak Dani. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur malam ini kami diberikan kesempatan untuk kami boleh berada di ruang Zoom ini. Kami boleh mendengarkan bersama-sama firman-Mu, boleh belajar dari salah satu rasul Tuhan, Thomas. Tuhan, kiranya segala sesuatu yang sudah dipersiapkan boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang menyurapi Pak Dani untuk menyampaikan yang Tuhan ingin dia sampaikan kepada kami semua. Sertai kami semua, agar Tuhan sendiri juga yang membantu kami membuka hati dan pikiran kami untuk boleh menerima firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, malam ini seperti yang tadi udah disebutkan beberapa kali, kita berbicara mengenai salah satu rasul Tuhan Yesus, Rasul Thomas.
menarik karena Thomas ini nggak banyak dibahas. Di Matius itu cuma disebutkan satu kali. Di Markus satu kali. Di Lukas satu kali juga. Lalu yang ada sedikit pembahasan tentang yang sering kita dengar, yang sering kita tahu, itu adalah yang ada di Yohanes. Dan di kisah para rasul pun juga dia cuma disebut satu kali. Maka nggak tahu nanti pada ini nanti mau ambil bahan dari mana. Lumayan pada ini karena di Yohanes disebut 8 kali, Pak. Gitu. Tapi Thomas ini adalah seseorang rasul yang memang punya track record yang luar biasa sebenarnya. Dia melayani menjadi misionaris di India dan dia mati syahid di sana. Jadi martir di sana. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya langsung oper aja ke Pak Dhani. Mangga Pak Dhani, nyenggakeun. Baik, terima kasih Pak Kris. Selamat malam Ibu Bapak. Karena memang tadi sudah diantar, tidak mudah bicara tentang Thomas. Karena memang tulisan di Alkitab tidak banyak bicara soal Thomas. Ya. Tapi justru kan kita juga berapa kali, mungkin juga sering ya ketika sekolah minggu, membahas tokoh ini. Nah, umumnya kita punya apa pandangan, paham tentang siapa Thomas. Nah, di awal ini saya pengen kita apa ini ya, ada berapa ratus orang ini seklasis Bandung yang ikut ini. Ya. Banyak nggak Pak Kris yang ikut? Banyak, Pak. Banyak Banyak. ya. Banyak. Dari Oke, yang terlihat dan yang tidak terlihat juga. baik. Jadi, 20.000, Pak. ya, ya, ya. Eh, Bentar ini kok belum mau di, ya, oke. Coba di scan barcode ini. Barcode apa ini namanya? QR. Ya, scan dan dijawab pertanyaan yang ada di sana. Siapa Thomas? Satu kata aja menurut kita. Satu sampai dua kata lah boleh lah ya. Satu kata kalau bisa tentang siapa Thomas yang kita tahu. Sudah ya di scan-nya ya. Kalau sudah saya mau buka di tempat lain. Oke. Ini stop share dulu. Kita buka hasilnya. Oke, sudah mulai ada yang masuk. Hmm, 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 hmm. Oke, satu, dua, tiga, sudah tiga orang menulis. Baru tiga ini. Dari berapa orang ini? Nah, oke. Jawaban saudara langsung masuk di sini. Ya. Yang pertama bilang peragu, lalu tidak percaya. Siapa Thomas? Murid Yesus. Ya. Yang tidak percaya Yesus, lanjutannya itu berarti ya. Masih ada yang mau ikut isi? Cukup? Cuma 4 orang, 5 orang. Oke. Ya, lanjut lagi. Ada yang jawab lewat chat. Oh, ada yang jawab lewat chat ya. Ya, Oke, ya, ya, ya. ingin Ingin bukti. bukti? Oh, Mas Tri ini ikutan ini. Ya. Siapa Thomas? Didimus. Ya, itu nama lainnya memang ya. Udah 7 orang yang ikut. Semakin besar tulisan ini berarti ada lebih dari satu yang membuat. Ya.
yang menjawab. Oke, tidak percaya, tidak percaya. Menggunakan logika, asik. Ini. Ya. Oke, udah ya, 9. Pesertanya sama 9 ya, Kok Kris? Oh, 21 pesertanya. 20 lah kira-kira. 19 orang. Karena Kok Kris pakai 2 device katanya. Oh iya benar. Saya jangan dihitung. Ada satu 19. lagi orang yang pesimis katanya Pak. Oke, orang pesimis ya. Nah ini dia. Oh, link di-share di chat ya. Sebentar. Ada di mana itu? Kalau enggak sebenarnya nulis ini nih. Menti.com lalu masukkan kode 34563939 seperti yang terpampang di sini. Kalau memang perlu saya tetap bisa keluar dulu nggak ya? Stop dulu share-nya. Bentar, saya carikan linknya. Oke. Oh, masih di dapur. Itu Banyak. itu linknya sudah ada di chat ya, chat room. 22 orang. Mana tadi? Ya, masih 9 aja yang jawab ya. 11 dengan yang di chat tadi. Oke. Ini gambaran yang paling sering muncul ya kalau bicara tentang siapa Thomas. Paling banyak tuh peragu. Dia tidak percaya. Ini nggak selesai itu. Dia tidak percaya kalau tidak melihat kali ya. Dia tidak percaya kalau tidak melihat. Yang tidak percaya Yesus, tidak percaya. Nah, ini banyak sekali yang jawab tidak percaya. Ini murid Yesus ya, betul salah satu murid Yesus. Yang menggunakan logika. Oke, baik. Ada lagi yang di chat orang yang Dicek. berpikir realistis. Asik nih. Realistis. Apa tadi satu logis ya? Logika. Di tengah banyak orang yang selalu mengatakan ini peragu, ini orang yang nggak percayaan, mesti lihat dulu. Ada yang mengatakan justru ini orang yang sangat logis, orang yang justru sangat apa itu realistis. Oh, kok hilang lagi tadi? Dia udah nulis tadi. Baik, ini masih bisa berjalan selama sampai 1 hari ini. Ya, kalau mau dilanjutkan ngisi boleh. Saya tutup dulu kolom chat, lalu balik lagi ke sini. Ya, tadi kita mensurvei sedikit lah ya siapa Thomas menurut menurut kita peserta di sini. Nah, bagaimana Thomas dalam Alkitab? Tadi Fokus juga sudah menyampaikan. Ini sih rekayasa nih, gambar rekayasa ya yang umumnya ditampilkan. Kalau orang kayak gini nih orang apa ini? Gambarnya kayak gini mengkerut gitu ya, jidatnya gitu. Kira-kira orang yang kayak gimana nih? Yang pemikir, Pak. Pemikir. Oke, ya. Ya, terapa lagi? Lagi kayaknya lagi apa ya, lagi melamun. Ngelamun. Ngelamun ya kayak gini ya, Fit ya. Kalau ngelamun tuh matanya rada ke atas, nanar, itu ngelamun. Kalau ini sih sampai berkerut gitu loh ininya nih. Lagi ini lagi mikir sama yatin Mikir. sesuatu kayaknya. Iya, Mikir iya. sama yatin sesuatu gitu. Jadi tidak mudah terima apa yang diomong. Dia harus pikirkan betul ya. Oke. Gambar rekayasa ini mengantar kita bahwa betul tadi ada berapa ya kata kata Kokris tadi. Emas itu disebutkan di beberapa Injil, tapi paling banyak memang di Injil Yohanes. Dia termasuk bilangan 12 murid. Matius, Markus, Lukas menyebutkannya. Ini urutan-urutannya ya. Tapi umumnya dekatnya dengan Matius tuh. Filipus, Bartolomeus, Thomas, dan Matius. Matius 10 ayat 3. Di Markus 3 ayat 18, Bartolomeus, Matius, Thomas. Nah,
Lukas 6 ayat 15 disebutkan bilangan para rasul yaitu 12 itu Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan seterusnya. Jadi disebutkan memang secara tegas ini salah satu dari 12 murid pertamanya Yesus. Ya. Lalu dalam perjalanan sebagai murid Yesus, menarik nih. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ini selama perjalanan mengikut Yesus ini muncul beberapa kali interaksi dengan Yesus. 2 kali ini yang paling sering adalah nih, Injil Yohanes 20 ayat 24. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini seringkali ayat inilah yang dipakai oleh orang-orang ya untuk mengatakan Thomas itu orang yang nggak percayaan, orang yang peragu malah gitu ya, nggak yakin dengan apa yang dia dengar. Dia mesti lihat. 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas sekarang bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan dia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Shalom Aleichem, damai sejahtera bagi kalian, bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Ini dengan yang tadi ya, 2 bagian di Yohanes. Ini yang menjadi sumber yang bisa kita dalami dalam PA ini. Ya. Dari Yohanes 11 ayat 16, Yohanes 14 ayat 5, lalu Yohanes 20 ayat 24, dan seterusnya. Itulah kita mencoba mengenal siapa Thomas. Ya. Di bagian terakhir juga ada. Ini sebuah titik balik kehidupan Thomas. Dimulai di Danau Tiberias, ketika Petrus mengajak teman-temannya, ayo balik lagi aja. Kita melaut, jadi nelayan, menangkap ikan. Di tepi Danau Tiberias itu Yesus menemui mereka. Ya. Menyapa mereka. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 muridnya yang lain. Yesus nggak biarkan mereka pergi, balik lagi ke kehidupan lama. Ini titik balik. Memang yang diceritakan yang sangat sering di Danau Tiberias itu adalah ketika Yesus memanggil Petrus untuk gembalakanlah domba-dombaku. Tapi sebenarnya itu titik balik untuk semua murid. Ya. Karena mereka tadinya udah mau balik ke kehidupan lama, jadi nelayan. Nangkap ikan lagi. Yesus memanggil mereka untuk kemudian kasih tugas mengabarkan Injil. Dan itu berlanjut. Setelah Yesus naik ke surga, mereka disuruh tunggu di Yerusalem. Nah, ini dia. Ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 13 mengatakan setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka menunggu setelah Yesusnya naik ke surga, memberi perintah untuk mengabarkan Injil sampai ke seluruh ujung dunia. Mereka menunggu datangnya Roh Kudus untuk memberi mereka kuasa mengerjakan panggilan Tuhan itu. Itu titik balik yang kedua. Jadi ketika mereka tadinya sudah mau balik ke kehidupan lama, Thomas dan para rasul ditarik lagi.
tetap menjalankan tugas panggilan, mengabarkan Injil, dan itu diteruskan ketika mereka melihat Yesus naik ke surga. Yesus berpesan, kumpul, tunggu di Yerusalem. Dan Yerusalem menjadi titik balik luar biasa. Ketika para murid yang tadinya ketakutan, yang tadinya nggak berani apa-apa, tidak berani bergerak, kumpul di tempat-tempat yang tertutup, termasuk Thomas. Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, Kisah Para Rasul 2, sebuah perubahan besar tampak dalam hidup mereka. Mereka berkhotbah. Hari itu 3.000 jiwa dibaptis setelah mendengar khotbahnya para rasul. Lalu dari situ kemudian menyebarlah para rasul. Dari cerita-cerita ekstra kanonik, yang tetap tinggal di Yerusalem adalah Yakobus. Sudah ya, itu sudah dibahas ya. Rasul Yakobus ya. Dia tinggal di Yerusalem. Yang lain nyebar kemana-mana. Salah satunya Thomas. Nyebarnya ke timur dia. Dia mengarah ke Asia. Iran, Irak, lalu kemudian berakhir di India. Itu kisah tentang Thomas yang ada di Alkitab secara sepintas. Konon. Semuanya ada 15. Ya, 15 kali kata Thomas muncul di kitab kita. Nah, apakah Thomas ini sang peragu? Nah, ya. Jadi saya sudah menduga akan ada muncul kata peragu. Dan betul tadi dalam survei kita ada ya, yang menulis peragu, bahkan lebih dari satu tuh, karena dia paling besar tuh hurufnya. Ya, berarti lebih dari satu yang memilih kata peragu. Namanya memang jarang muncul dalam berita Injil. Jauh lah dibandingkan Petrus. Ya. Bahkan Pak Andar Ismail mengatakan kalau peran pemain film, Petrus tuh pemain utama, Thomas mah figuran. Cuman sesekali munculnya ya. Ya. Itu pun cuma sepintas-sepintas. Kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang malah, yang cukup banyak malah kayaknya kesannya kurang bagus karena dia kok nggak yakin gitu ya. Jadi ya ini figuran aja kalau kata Pak Andar Ismail ya. Dia sering disebut Didimus. Didimus itu artinya kembar. Nah, apakah dia memiliki saudara kembar sehingga disebut Thomas si kembar? Tidak ada informasi mengenai hal itu. Ya, di Alkitab nggak muncul. Ya. Tapi ya kalau dikasih nama Didimus berarti memang ada kembarannya ini ya. Nah, menarik, ada juga yang menafsirkan dengan namanya imajinatif. Ya. Siapa kembarannya? Kembarannya tuh setiap yang membaca ini, membaca kisah tentang Thomas. Kita-kita yang membaca tentang Thomas itu kembarannya Thomas. Yang kadang juga menuntut bukti kalau mau percaya, gitu ya. Yang kadang ragu-ragu, bener apa enggak sih ini, gitu ya. Terus nggak ngerti juga mau kemana sih Tuhan, gitu. Arahnya kemana ini? Kami nggak tahu loh, engkau mau kemana itu. Tapi ya juga kadang-kadang menggebu-gebu, kita ikut kemana Tuhan pergi, bahkan mati sama Tuhan juga kita pergi. Ada juga gitu kan. Jadi memang dengan bersengaja katanya kata kembar itu dimunculkan untuk menjadi cerminan kita nih kembarannya di Thomas ya. Yang mirip-mirip. Thomas itu justru sangat-sangat mirip seperti kebanyakan kita ya. Orang dengan cepat, mungkin sebagian dari kita dengan cepat melabeli Thomas sebagai si peragu. Yang minta bukti dulu baru bisa percaya. Tapi itu benarkah dia ini peragu? Tadi sih di sana sini udah muncul tuh ya. Enggak, jadi justru dia orang logis loh. Bahkan tadi ada yang sudah nulis realistis ya. Tapi kok enggak, hilang lagi tuh ya. Apa ada di chat ya? Oh, di chat yang sangat realistis. Dia berpikir benar dan sangat-sangat memikirkan tentang apa yang dihadapannya. Nah, kita lihat ya. Injil Yohanes memang menampilkan peran Thomas dalam 3 peristiwa tadi. Pertama, Yohanes 11 itu dalam scene yang besarnya adalah peristiwa kematian Lazarus. Di Betania, daerah Yudea, Yesus sebenarnya udah dikabari bahwa ini sakit loh, sakit keras. Tapi Yesus nggak datang segera. Sampai akhirnya Lazarusnya meninggal. Nah, ketika sudah dengar Lazarus meninggal, Yesus baru bilang, ayo kita berangkat ke sana. Kita buka aja ya, Yohanes 11, kita buka. Ayo masing-masing buka Alkitabnya. Supaya bukan sekedar jadi pengajaran pembinaan. Kita lihat. Yohanes 11 ayat 16. Tapi dimulai dari ayat 7. Ya.
ayat 6. 11 ayat 6, 7, 8. Lalu loncat ke ayat 16. Yohanes 11 ayat 6 sampai 8. Lalu loncat ke ayat 16. Saya baca dari TB2 ya. Mungkin ada sedikit beda-beda. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Tapi Yesus rupanya tetap berani untuk berangkat ke Yudea. Ya. Lalu Thomas, yang disebut Didimus ayat 16, berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama dengan dia. Jadi teman-temannya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, ingat nggak? Belum lama, waktu kau ada di Yudea, engkau tuh hampir dirajam, hampir dilempari batu. Bisa mati itu. Kok sekarang berangkat lagi ke sana? Takutlah, nggak usah lah. Di tengah murid-murid yang lain takut, Yesus tetap berniat berangkat menemui Lazarus. Thomas yang dengan gagah berani mengatakan pada teman-temannya, kira-kira jangan takut, ayo, mari kita pergi juga. Kalau per mati, mati bersama dengan dia. Orang model apa nih kayak gini nih? Peragu? Kita punya yang lain ya, berarti ya, lihat ya sesuatu yang berbeda nih di sini. Yang kedua, sekarang kita buka Yohanes 14 ayat 5. Yohanes 14 ayat 5. Mana ini? Mulai dari ayat 4. Yohanes 14 ayat 4, 5, dan 6. Menarik. Yesus berkata, kemana aku pergi, kamu tahu jalannya. Yesus yakin nih, setelah sekian tahun bareng sama dia, murid-murid pasti udah tahu lah, udah paham. Tapi kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalannya? Ayat 6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Menarik ya. Murid-murid yang lain gimana? Diam aja. Saat Yesus berkata bahwa ia akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi para murid dan akan datang kembali menjemput mereka, Thomas yang bereaksi, menanggapi, mewakili para murid karena yang lain diem. Diem bukan mengerti sebenarnya. Diem tapi ya sudahlah, gak usah banyak tanya deh gitu kan. Banyak juga di antara kita yang gitu ya. Ya udahlah, ngertiin aja gitu. Padahal nggak tahu sebenarnya. Justru Thomas yang mengatakan nggak tahu dengan jujur, tidak tahu kemana Yesus pergi, sehingga tidak tahu bagaimana jalan ke rumah Bapa itu. Apakah ini murid yang peragu? Enggak, ya. Justru dia jujur kan? Realistis nggak ngerti kok ya. Yang nanya, ya. Yang ketiga ya saat Yesus yang bangkit tadi, yang sering kita baca di Yohanes 20. Yesus yang bangkit menemui para murid, pas pertemuan pertama itu, Thomas tidak hadir dalam perjumpaan itu. Dan Thomas menegaskan bahwa aku nggak percaya. Aku perlu bukti nyata dulu. Aku cucukkan tangan di bekas paku, baru aku yakin. Ia perlu bukti nyata sebelum mempercayai Yesus bangkit. Apakah ini orang peragu? Ayo, gimana nih jawabnya nih? Ayo sharing dulu di sinilah. Kok Chris nggak harus nunggu di belakang ya? Boleh deh di sini juga sekarang. Dengan 3 peristiwa ini, Thomas ini orang seperti apa nih menurut kita sekarang? Ayo, tuh kan. Udah tahu berarti? Udah tahu apa enggak? Nggak jawab juga ya.
Kan orang mirip nih. pemberani. Hah? Yuk, Bapak Pemberani. Ibu, silahkan. Ayo. Pemberani kan karena ketika sudah mencucukkan jarinya ke bekas paku itu kan, tadi kan kalau saya lihat kan Thomas ini kan orangnya nggak peragu gitu kan, tidak percaya gitu ya. Ketika dia udah dapat bukti atau apa, dia jadi seorang murid yang berani, bahkan dia rela sama kayak rela gitu mati gitu sama dengan Tuhan gitu, dia siap gitu Baik. mati. Oke. Oke, thank you David. Ya. Ya. Dia sih ngomong pokoknya David ngomong pokoknya pemberani. Nah, ya. Beda sama murid yang lain. Oke, ada yang lain silakan. Eh, Bu Sinta. Mungkin di sini kelihatan kalau misalnya kalau dari yang peran yang pertama itu si Thomas ini sebenarnya backup. Maksudnya kayak orang yang setia gitu, berani apa backup Yesus untuk for whatever condition gitu. Ikut Yesus pokoknya. Pokoknya ikut Bahkan Yesus. mati juga barengan Yesus gitu ya. Siap. Ya, sama yang kedua juga kan dia jujur gitu kan. Misalnya kayak ya ada apa sikap atentifnya dia gitu kayak eh ya udah ayo ikut misalnya menjadi Yesus gitu tapi lewat mana gitu. Jadi kan dia listener gitu, mendengarkan gitu, mendengarkan Yesus gitu kan. Iya. Lalu kalau yang ketiga, nah itu hmm, apa ya? Kayak butuh kepastian aja gitu. Thomas tuh tipikal orang yang butuh kepastian gitu. Misalnya bukannya nggak tahu ya Pak, bukannya tidak percaya, tapi Iya. ya saya Iya. butuh kepastian aja gitu. Diyakinkan. Heeh, Butuh diyakinkan. Ya. ya, ya. Ya. Baik. Baik. Berarti mirip kita banget ya ini ya. Di sana sini rada-rada mirip kan ya. Betul. Manusiawi ya Mirip. Pak. Manusiawi banget ya. Manusiawi banget. Ya. Ada yang Bukti pendapat nyata. lain? Oh, Bu Sinta udah sangat komplit nih kasih ya. Coba ada sudut pandang lain nggak? Ini Pak, Wah, suara saat yang sering saat Thomas terdengar ini. itu saat Thomas berada dekat dengan Tuhan Yesus itu ya apa ya? Ya menggambarkan kita juga kalau kita tuh punya punya apa ya istilahnya kacauan apa ya? eh Bukan sahabat tapi lebih dari sahabat itu kita berani gitu, berani. Hmm. Terus sebenarnya bukan bukan tadi disebutkan dia tuh nggak tahu ya nanya gitu. Itu artinya menurut saya justru karena kedekatan dia sama Tuhan Yesus juga gitu. Jadi dia berani berani mengemukakan apa yang dia nggak tahu gitu dari satu dua itu. Untuk yang Iya. ketiga artinya saat Tuhan Yesus bangkit itu tadi Ibu siapa barusan juga bilang Bu manusiawi Sinta. dalam arti ya kebangkitan itu dari kematian itu secara manusia juga memang mungkin nggak nalar gitu artinya wah nggak mungkin Wah, deh bisa rasanya gitu gitu. ini kan bukan sesuatu hal Nggak yang logis. gampang gitu. Nah, itu kalau yang lain karena Yesus kan memang datang menunjukkan diri Iya. gitu jadi ya pasti percaya sedangkan Thomas kan belum gitu ya jadi menurut Iya. saya nggak salah-salah amat juga gitu Iya, kalau dia betul. perlu bukti dan sebagainya Iya. itu aja sih kecuali kalau cuma hal yang sepele gitu mungkin oke lah percaya aja deh ini hal yang luar biasa gitu jadi ya Iya. kita pun mungkin demikian juga ya kalau hal yang sepele sih ya Iya, lah nggak betul. apa-apa tapi kalau yang itu belum tentu Iya. begitu Pak Dani. Betul. Terima kasih Mas Tri. Apalagi kan itu tersebar rumor kan bahwa muridnya ya mencuri tubuh Yesus kan, begitu ya. Hari itu kan sudah disebarkan hoax bahwa kabar Betul mayatnya hilang, dicuri para murid. Jadi ya para murid kan memang takut kondisinya. Terus tiba-tiba ada yang ngomong, kami udah lihat Tuhan. Ah, masa gitu kira-kira ya. Wah, mana bisa sih, apalagi kalau orang yang betul sangat logis. Gimana mungkin orang udah 3 hari mati gitu, terus bangun gitu kan. Apalagi kabar yang tersebar adalah dicuri nih. Bisa jadi di antara mereka sendiri saling tuding kan. Siapa yang ngambil? Ayo siapa yang ngambil gitu kan. Bisa juga. Nah ketika ada kabar Yesus bangkit, nanti dulu. Saya mesti buktiin dulu. Bener ini Yesus yang memang di kayu salib mati. Jadi ini orang yang juga realistis. Ya. Memakai logikanya juga untuk beriman. Nggak salah loh ya, iman dan logika itu bukan sesuatu yang harus dipertentangkan sih. Nah,
Ada lagi yang masih mau komen? Silakan kalau masih ada satu orang lagi. Kalau masih mau komen untuk soal ini. Kita lihat ya bahwa kadang ada persepsi yang mungkin dibangun sejak kecil, taunya pokoknya cerita Thomas tuh mesti peragu, tidak percayaan gitu. Nah, kita lihat ya. Dari 3 ayat yang memang peranan Thomas lumayanan lah kelihatan gitu ya. 3 ini aja udah kelihatan ya sesuatu yang berbeda nuansanya. Sebentar saya lihat di chat adakah? Oke, sama ya, sama kira-kiranya. Oke. Lanjut ya. Kita lanjut sedikit lagi. Yang pertama, ketika eh, bicara soal mau berangkat ke Yudea, ini orang yang sangat berani. Betul, tadi David bilang ini pemberani. Tapi saya mulai dengan gini, ketika para murid lain ragu dan gentar menuju tanah Yudea, karena Yesus pernah hampir dirajam di sana, dilempari batu itu ya mati ujungnya. Thomas dengan berani bilang, mari kita pergi. Kalau memang harus tetap berangkat ke sana, kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ini berarti kesetiaan kan untuk berjalan bersama Yesus. Dan itu menuntut keberanian. Dan itu ditunjukkan Thomas. Yang kedua, kenapa Thomas nggak lihat waktu para murid berjumpa dengan Yesus? Berarti Thomas pergi kan? Keluar dari ruangan itu kan? Benar nggak? Berarti dia keluar dari rumah para murid bersembunyi. Yohanes 20 kan Yesus tiba-tiba hadir di tengah ruangan. Menembus tembok dan pintu yang terkunci rapat. Di tengah murid yang ketakutan. Tapi Thomas nggak ada di situ. Berarti Thomas ada di mana? Ya di luar rumah kan? Yang lain ketakutan, benar nggak? Yang lain ketakutan bersembunyi di ruang tertutup. Thomas malah berani untuk keluar seorang diri loh ya. Sehingga dia tidak hadir kala Yesus menampakkan diri pertama kali kepada para murid. Benar nggak? Berarti ini orang yang memang pemberani loh. Dia ini. Dan di tengah beraninya itu dia memang siap mati bersama dengan Tuhan. Dan itu nanti terbukti. Kematiannya kan syahid. Mati martir. Dipanah ketika dia berdoa di India. Nggak ada di Alkitab memang, tapi kita punya namanya dokumen ekstra kanonik. Kisah-kisah di luar Alkitab. Yang ditulis juga oleh ahli sejarah, Eusebius misalnya. Itu ada kisah itu. Jadi yang pertama, yang kita bisa lihat ini orang yang sangat berani. Setia, ikut Tuhannya, bahkan sampai kalau mati juga ya ikut. Nggak usah takut. Yang kedua, menurut saya dia orang yang sangat jujur dan tidak so tahu. Kalau memang tidak mengerti maksud perkataan Yesus tentang dia akan pergi ke rumah Bapa menyiapkan di sana banyak tempat. Yesus bilang, kamu tahu kemana aku pergi jalannya? Ya dulu. Dia berpikir mungkin ya tadi ya seperti gini. Itu mungkin pose waktu dia mendengarkan ini nih ya. Ketika mendengarkan Yesus ngomong, kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ. Dia mikir, masa sih tahu ya gitu kan. Ketika para murid yang lain diam di tengah ketidakmengertian. Thomaslah yang berani menanggapi kata-kata Yesus itu. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau akan pergi. Jujur deh. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Mantap ya. Ini orang yang memang jujur. Nggak ditutup-tutupi, nggak sok tahu. Nggak berlagak mengerti. Justru dia dengan jujur katakan, aku nggak ngerti kemana engkau akan pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Karena tanggapan Thomas yang spontan itu, muncul jawaban Yesus yang kemudian jadi pegangan kita umat Kristiani sekarang. Ayat hafalan kan? Yohanes 14 ayat 6. Di situ Yesus menjawab, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini ayat top kan ini kan? Tuh, coba kalau Thomas diam-diam aja ya. Nggak keluar tuh ya jawaban Yesus yang ini kan yang jadi pegangan kita kan.
Karena dianggap semua udah tahu kemana dia akan pergi, tahu jalannya gitu. Hebat kan ini ya? Orang yang jujur bawa efek yang bagus ya. Karena tanggapan Thomas itulah Yesus kemudian menegaskan, dan ini yang jadi pegangan kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kita sepantasnya berterima kasih kepada Santo Thomas. Ini saya kutip soalnya dari seorang Romo Katolik ya. Karena gara-gara dialah kita memperoleh sabda Tuhan ini. Menarik ya. Menarik loh menurut saya. Saya terkagum-kagum juga ketika menelusuri ini. Iya ya, bener juga loh. Coba kalau seandainya Thomas kayak murid yang lain ya, sok tahu gitu. Manggut-manggut kira-kira gitu kan. Kayak kita kalau dengerin khotbah kan. Manggut-manggut ya. Seakan ngerti padahal nggak tahu artinya. Ya. Nggak terjadi diskusi. Lewat begitu aja. Tapi lihat, jadinya kemudian muncul pemahaman yang lebih dalam. Dan bahkan itu jadi pegangan kita sepanjang abad dan tempat. Bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang ketiga, orang yang skeptis, yang tidak begitu saja percaya. Karena realistis, logis. Sikap skeptis itu kan membuat orang bertanya-tanya dan mempertanyakan kebenaran. Dan sikap kritis justru membawa dia pada kehati-hatian. Tidak asal menerima sebuah kabar. Apalagi sekarang nih, bahaya kan? Banyak tersebar kabar hoax. Benar. Itu terakhir itu yang Jokowi pakai bahasa Mandarin. Dapat nggak videonya? Ya, itu ternyata pakai AI canggih loh. Jadi gerakan mulutnya persis kayak kayak suara yang dikeluarkan. Itu teknologi sekarang ngeri ini memang. Dan sekarang banyak orang udah sebarkan itu. Ini Jokowi ini memang anteknya aseng. Bisa pakai bahasa Mandarin segala macam. Wah, hati-hati. Kita harus mempertanyakan kebenaran. Tidak asal terima. Nah, sikap skeptis dan kritisnya Thomas itu membuat dia nggak asal terima kabar itu. Kala murid yang lain mengatakan, kami telah melihat Tuhan. Thomas mempertanyakannya dengan kritis. Ia tidak percaya begitu saja. Dia ingin menyentuh Tuhan dengan menaruhkan jarinya ke dalam bekas paku pada tangan Yesus dan menaruh tangannya ke lambungnya. Sebelum itu sekali-kali dia tidak akan percaya. Sebelum itu terjadi, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ini bukan orang yang tidak percaya loh justru. Dia pengen percaya, tapi untuk itu dia harus mengkritisi. Seorang rekan pendeta, kalau melawat, dulu sama-sama saya di BPMS, kalau perlawatan ya, dia kalau ngulik, menggali kebenaran itu dari, kan biasanya majelisnya ngomong, dia ngulik, dia selalu ngomong gini, saya terkesan kurang percaya dengan omongan Bapak, tapi memang saya nggak mau percaya dengan begitu aja, supaya saya jadi percaya banget. Maksudnya apa? Nggak gampang percaya, buktikan, supaya saya jadinya percaya banget. Ini yang terjadi dengan Thomas. Ya, ngerti ya kata-kata saya ya? Saya nggak gampang percaya, Ngerti. supaya saya jadi makin percaya. Dengan tidak gampang percaya kan dia akan cari bukti, cari alasan-alasan, penguat-penguatnya. Ketika itu ketemu, klik, dia kemudian akan bilang betul, aku percaya. Dan itu yang terjadi dengan Thomas. Kekritisan dan kehati-hatian Thomas, sikapnya yang tidak serta-merta percaya, tidak membawanya pada ketidakpercayaan, tidak loh. Justru dia pengen percaya, tapi untuk itu dia harus diyakinkan. Keraguan-raguan Thomas bukanlah keraguan-raguan yang menolak. Dia nggak bilang, aku nggak percaya Yesus bangkit. Enggak kan? Enggak. Ya. Melainkan keraguan-raguan untuk mencari kebenaran. Perlu nih, kayak gini nih. Thomas ingin menemukan kebenaran dan diyakinkan tanpa ragu sedikit pun. Dan ketika kemudian Yesus menyentuh dia, ya,
kekritisan dan keraguan-raguannya justru membawanya pada sebuah perjumpaan yang luar biasa dengan Yesus kan. 8 hari kemudian Yesus datang. Bilang, Thomas, mari. Ini kau katanya mau mencucukkan tangan di bekas paku di tanganku, di lambungku. Itu masih dilakukan nggak oleh Thomas? Lalu datengin Yesus, dia tucukin gitu. Lakukan nggak? Enggak, Nggak ada. Nggak tidak ada. Begitu Yesus menawarkan, ayo sini. Thomas langsung ngapain? Itu. mengakui Yesus Tuhan. Iya. Coba buka ayat Yohanes 20. Ya. Yohanes 20 ayat 27. Ketika Yesus datang, 20 ayat 27 mengatakan gini. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Ayat 28, apa Thomas kemudian nyoba nyucuk? Enggak. Thomas langsung menjawab dia. Ya Tuhanku dan Allahku. Udah nggak perlu dibuktikan lagi dengan pencucukan tangan. Dia udah lihat. Dia langsung percaya 100%. Ini luar biasa menurut saya. Dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah cuma keluar dari mulut Thomas. Coba cari di bagian ayat lain. Di seluruh Injil Perjanjian Baru. Nggak pernah ada lagi orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan sekaligus Allah. Kurios sekaligus Theos. Nggak ada. Cuman Thomas. Ya, Paulus nggak pernah ngomong gitu. Petrus nggak pernah ngomong itu. Ini orang yang udah 100% percaya. Udah nggak ragu-ragu lagi. Ya. Lalu dia bilang, iya. Engkau Tuhanku dan Allahku. Luar biasa ya. Orang yang kalau sudah diklik, diyakinkan 100% keyakinannya. Menarik. Dari situ kemudian cerita berlanjut sebenarnya. Tadi titik baliknya kan di Danau Tiberias. Untung tuh ya, kalau nggak balik benar-benar jadi nelayan lagi. Dari penjala manusia jadi penjala ikan lagi tuh. Udah diajak sama Petrus. Ayo kita ke laut lagi cari ikan. Tuhan nggak membiarkan mereka ditangkap. Balik. Tetap dapat tugas. Bersaksi. Titik balik kedua di Yerusalem. Ketika diberi Roh Kudus. Lalu mereka bersaksi. Menyebar. Thomas. Nah ini buku sejarah gereja. Judulnya sejarah gereja. Eusebius. Ahli sejarah abad keempat. Dia mengatakan Thomas menjadi perintis pekabaran Injil ke daerah timur. Kerajaan Persia, yaitu Iran dan Irak sekarang. Di sana sampai sekarang ada gereja besar namanya gereja Nestorian di Iran Irak itu. Nestorian itulah yang kemudian menginjili pertama ke Indonesia. Bukan ke Jawa, bukan ke Maluku, bukan ke Papua. Pertama kali yang masuk penginjilan dari gereja Nestorian ke Indonesia itu ke daerah Barus. Ada orang Batak Karo di sini. Itu daerah Barus. Yang Kapur Barus, makanya kemudian kita dengar, kita punya ya Kapur Barus. Itu daerah penghasil itu. Di sana ada makam-makam misioner dari gereja Nestorian. Abad ke-7. Oh, kalau dari Eropa kan abad ke-15 baru masuk ya. Abad ke-16 kan. Ini dari gereja timur loh. Gereja Nestorian. Berarti ini kan ngerintisnya kemana-mana loh. Thomas membawanya ke Parsia. Jadi kemudian gereja Nestorian. Nah, gereja Nestorian ini menginjili sampai ke Indonesia. Ke Barus itu. Bahkan dari Parsia itu kemudian turun ke selatan. Menurut tradisi gereja di India, Thomaslah yang pertama kali membawa berita Injil ke wilayah Malabar, India Selatan. Hingga lahir gereja Martoma yang masih ada sampai sekarang. Ya. Jadi efek Thomas ini luar biasa ini. Cuman memang gaya gereja timur itu tidak ekspansif seperti gereja barat. Gereja barat Eropa itu kan ekspansif. Gold, glory, gospel. Maka mengabarkan Injilnya ekspansif ke daerah lain. Kalau gereja timur itu lebih tenang, reflektif, membawa juga dalam damai, nggak menjajah gitu ya.
Sehingga memang nggak terlalu kentara hasilnya. Ya, tapi sejarah membuktikan itu ada tuh masuk dari timur juga ke Indonesia. Thomas benar-benar seorang pengikut Yesus Kristus yang sejati. Benar begitu dia, ya Tuhanku dan Allahku, udah dia nggak ragu lagi. 100% dia yakin. Karenanya dia juga ngikut Yesus sejati. Sama seperti ketika dia bilang, ayo kita berangkat mati bersama Yesus. Ya betul, dia buktikan. Dia mati sebagai seorang martir. Menurut tradisi, Thomas mati dipanah saat ia berdoa. Kemartiran Thomas tetap dikenang, teristimewa bagi umat di India. Seturut tradisi yang ada, Thomas menumpahkan darahnya sebagai saksi Kristus pada tanggal 3 Juli 72 Cina Malay, Chennai, India. Jenazah Thomas dikubur oleh raja di dalam gereja yang didirikan oleh sang rasul di Milapore. Belakangan, sebagian besar relik dalam bahasa Inggris, relikwi, sisa jasad dan barang-barangnya dibawa ke Edessa di Suriah. Pada abad ke-12, relik tersebut dibawa lagi ke Chios di Asia Kecil. Dari sana dipindah lagi ke Ortona di Italia, di mana relik tersebut masih dihormati sampai hari ini. Pada tahun 1953, Kardinal Tisserand membawa sebagian relik itu ke Kodungalor, tempat di mana sang rasul pertama kali mendarat di Malabar. Balikin lagi ke tempat di mana dia pertama kali mendarat. Sebagian tetap ada di Ortona di Italia. Jadi lihat ya, dari orang yang nggak banyak ngomong sebenarnya. Beda seperti Petrus yang sering tampil di depan. Tapi kerasulan Thomas tetap juga punya dampak di daerah ke arah timur. Nah, pertanyaan reflektif buat kita. Apa yang bisa kita teladani dari Thomas? Bagaimana kita mengimplementasikan keteladanan Thomas itu dalam keseharian kita sebagai murid Yesus di masa kini? Dua pertanyaan itu ya, mengantar diskusi kita. Ya. Begitu, Pak Kris. Baik, Pak. Terima kasih. Saya dari tadi gini, Oh iya, ya mikir gitu. mikir. Ya, Bapak Ibu, mari kita sudah masuk ke sesi tanya jawab yang lebih mendalam. Silakan, barangkali ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin ingin menambahkan, memberikan masukan lain. Silakan, langsung saja. Mau Bertanya dulu, Pak. ya, Pak. Ha, Mau bertanya ya silakan Ibu dulu. saya. Eh, Itu siapa ini? Ibu Juliati. Ya. Pertanyaan pertama, mengapa Thomas waktu ketemu di ruangan Tuhan Yesus datang berbicara ya Tuhanku ya Allahku gitu. Apakah kebangkitan Tuhan gitu yang bisa sampai dia mengatakan seperti itu gitu ya. Itu satu. Kemudian kedua, kan Tuhan Yesus berkata berbahagialah yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi itu kan seakan-akan apa yang dibuat Thomas itu kan jangan diteladanin gitu ya. Coba itu dua Pak pertanyaannya. Iya, iya. Bu Juliati ya, terima kasih Oma. Ya, jadi betul perjumpaan dengan Yesus yang bangkit itu menggetarkan dan mengubahkan. Sehingga seorang Thomas yang tadinya enggak, pokoknya aku mau lihat dulu, mau nyucukkan tangan dulu. Begitu ketemu orangnya, boro-boro dia melakukan itu. Dia langsung sudah bergetar dan aduh ini Tuhanku dan Allahku. Dia langsung ngaku. Ini sih bukan manusia biasa. Ini mah Allah. Ya. Karena melampaui pikiran dia kan. Oh, orang udah mati kok. Hidup gitu. Melampaui
Ini si Tuanku ini. Tuhanku itu kan berarti Tuanku. Apa, aku ini hambanya. Dah, nurut tunduk di bawah kehendak dia. Dia mengakui betul dan itu perjumpaan yang mengubahkan memang. Di titik itulah kemudian Thomas nggak pernah lagi undur, nggak pernah lagi takut, ragu. Dia maju terus bahkan sampai martir. Lalu memang betul di bagian terakhir itu kan setelah setelah Thomas kemudian ya Tuhanku ya Allahku kata Yesus kepadanya karena engkau telah melihat aku engkau percaya. Nggak disalahin sih, nggak. Tapi berbahagialah mereka yang tidak melihat pun percaya. Ini menjadi pengantar. Karena kan memang Yesusnya nggak akan selama-lamanya ada di dunia. Cerita tentang Yesus dikisahkan akhirnya. Ditulis dalam Injil. Lalu ini kan menjadi sebuah pengantar bahwa nanti setelah kesaksian orang-orang yang melihat langsung, orang-orang ini akan mati, mesti ditegaskan bahwa kamu nggak melihat juga percaya dan itu berbahagia. Itu sebagai sebuah antisipasi sih sebenarnya. Pada generasi selanjutnya kan nggak lihat Yesus secara langsung. Kita ini orang-orang yang tidak seberuntung Thomas, tidak seberuntung Petrus, begitu kurang yakin, Yesusnya langsung muncul. Begitu Thomas bilang, aku mau lihat dulu, Yesusnya langsung tunjukin kehadirannya. Kita kan nggak seperti itu. Tapi kita sudah diberikan sebuah firman, yaitu tadi yang disampaikan Ibu Juliati. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi tidak menghalangi untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jangan dibalik. Kalau gitu Thomas nggak bagus dong karena dia lihat dulu baru percaya. Nggak begitu. Ya. Ada iman yang memang perlu bukti. Tapi ada juga iman yang tidak perlu melihat dulu. Bahkan nanti di bagian terakhir sebenarnya. Tapi karena Ibu Juliati udah menyinggung, ya ini saya penutupnya kan ini ya. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Udah. Makanya seperti Yesus bilang, karena engkau telah melihat aku, maka aku percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi percaya bukan buah dari bukti. Percaya timbul meskipun tidak ada bukti. Dari iman. Ya. Baik. Saya kira begitu Ibu Juliati. Ya. Yang kedua. Mari. Mas Tri tadi ya? Saya Pak. Ya. Ya. Sebetulnya bukan mirip sih, ada sih hal yang sudah disampaikan barusan Ibu Juliati tentang yang terakhir penutup tadi. Selama ini memang penekanan rasanya baik dalam khotbah, bahkan juga kebetulan saya masih ngajar sekolah minggu, kalau cerita tentang Thomas tuh rasanya penekanannya pada itu gitu, pada apa namanya, berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya. Itu memang di sana tujuannya adalah untuk beriman gitu. Tapi setelah, dan image-nya juga seperti Ibu tadi, seolah-olah Thomas tuh jangan dicontoh deh gitu, itu nggak baik gitu. Tapi setelah tadi dijelasin gitu, waduh, saya juga jadi, waduh ini tokoh luar biasa juga ya gitu. Bukan selama ini yang kita tahu, bahkan mungkin saya juga kena dari sekolah minggu gitu, bahwa Thomas itu bukan nggak benar ya, tapi jangan ditiru lah, seolah kita tuh harusnya nggak usah ngelihat juga nggak apa-apa gitu, nggak perlu bukti nggak apa-apa gitu. Tapi ternyata barusan Pendeta Dani jelaskan itu, yang belum pernah, khususnya saya, memang nggak sampai sedalam itu menerimanya gitu. Karena selama ini yaitu tadi, kalau ada bacaan ini pasti ke sana arahnya. Berbahagialah orangnya. Itu ya. Itu. Ya. Nah, ini gimana ini? Maaf, maksudnya misalnya dalam sekolah minggu harusnya juga jangan ke sana lagi gitu ya. Artinya bahkan khotbah pun pendeta juga masih ada sih yang menyangkut itu. Memang tujuannya itu untuk beriman, itu betul gitu ya. Cuman kalau belum dengar seperti yang Pak Dani jelaskan ini, kesannya Thomas itu negatif aja jadinya gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi kalau saya sih, ya mengimani iman itu kan sebuah proses dinamis, sebuah proses yang nggak sekali jadi. Beriman kepada Tuhan itu bahkan kadang-kadang kayak roller coaster, bisa nanjak kenceng, tinggi mencapai titik tertinggi, tapi bisa terjun bebas gitu ya sampai titik nadir. Tapi kan naik lagi gitu. Roller coaster itu naik lagi. Nggak berhenti di titik nadir kan.
iman itu begitu. Iman yang dinamis, iman yang berproses. Jadi bisa jadi ya kita tuh ada yang beriman seperti anak-anak, bahwa beriman itu ya juga perlu dulu dikasih iming-iming, dikasih Hmm, sesuatu yang eh, wah gitu ya, baru percaya. Ya, ada menarik. yang cukup dikasih bukti yang nggak perlu sampai, ya kayak Thomas itu akhirnya kan nggak perlu sampai menyucukkan tangan seperti yang dia pengen. Itu aja udah cukup buat dia. Aduh Tuhan, iya Tuhan, dah. Iya Engkau Tuhanku dan Allahku. Ada yang begitu. Ia terlebih berbahagia adalah kalau yang nggak diiming-iming, nggak dikasih bukti ngeliat juga udah langsung percaya. Itulah berbahagia. Tapi bukan berarti yang sebelum-sebelumnya berarti jelek. Enggak. Ya, ini proses mencapai pada sebuah kedalaman kedewasaan iman. Kedewasaan iman membuat orang nggak perlu pakai bukti, nggak perlu pakai diiming-iming untuk percaya. Saya sih di tataran itu. Jadi mari kita lihat dari sisi yang lain, bahwa seperti layaknya manusia yang logis, realistis, ya Thomas juga pengen percayanya dengan apa yang dia pikirkan. Ya, nggak salah menurut saya. Bahkan ada satu buku lagi nih, menarik. Pernah lihat nggak bukunya Pak Eka, judulnya ini? Iman itu menjawab pertanyaan, tapi juga mempertanyakan jawaban. Keren ya. Iman itu Hmm. harus bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Iya dong. Kenapa begini? Kenapa bisa begitu ya? Tapi juga dia harus mempertanyakan jawaban. Supaya dengan kekritisan itu kita makin dalam mengenal kan? Makin dalam dekat pada Tuhan, makin bersandar dan berserah pada Tuhan. Eh, itu sih jawaban saya, Mas Trik. Jadi, Oke, thank you. Oh, sedikit aja cuman itu tadi ayat yang 14 akhirnya dari Thomas itu Tuhan kemukakan akulah jalan. Itu juga banyak dipakai orang-orang yang bertobat ya Pak Dani iya, ya. Jadi iya, maaf kata orang muslim gitu akhirnya iya, itu juga yang dipegang gitu. Oh, ternyata jalan kebenaran ya hanya melalui Isa iya, Al-Masih dan iya, sebagainya. Intinya itu gitu ayat betul. itu. Dan itu muncul gara-gara Thomas nggak diem aja ketika dia nggak tahu. Iya. Iya, Nah, itu yang nggak selama ini nggak pernah dibahas. benar ya. Oke, oke, thank you. Iya. Boleh saya sedikit kedengaran nggak? Oh, dengar Pak. Pak Muis Ya, ya. ya, Suara yang udah lama nggak saya dengar nih. Udah lama ya, nggak udah melawat lama soalnya. nggak ketemu. Dari Baru Pak Muis. uraian Pak Dani tadi saya jadi melihat ada perspektif lain, yaitu bahwa dia kan karena dia berani, itu artinya dia ada percaya pada Tuhan, ya kan? Nah, karena dia percaya pada Tuhan, dia berani, lalu dia melihat teman-temannya itu kok tidak percaya, penakut gitu loh. Iya. Nah, dari situ kalau saya melihatnya, oh berarti teman-teman ini omongannya masih agak ragu-ragu, agak sulit dibuktikan atau apa. Nah, makanya waktu dia bilang sebelum aku mencucukkan itu, aku melihatnya bahwa justru ini dia bukan meragukan Tuhan, tapi dia meragukan pernyataan teman-temannya Teman-temannya. karena mereka sembunyi, sedangkan Iya, dia di luar. iya, iya. Kalau Iya, itu bisa seperti itu artinya. iya. Bahkan Nah, mirip Pak, kan disejajarkan dengan yang pertama Pak. Ketika ya, Yesus ngajak, ayo kita ke Yudea. ya, Murid-murid bilang, jangan Tuhan. Kan belum lama ini kau mau dilemparin batu loh di Yudea. ya. Nah, Masa kita berangkat ke situ? Gitu murid-murid yang lain kan. Thomas ya. bilang, jangan takut, ayo kita berangkat. Kalau perlu Nah, mati bersama dengan Tuhan di sana gitu kan. nah, ini dari penjelasan ini saya jadi menyimpulkan selama ini kita mempersepsikan yang salah tentang Thomas. Dalam banyak ajaran, jadi selalu memakai kata-kata ragu. Jadi itu jadinya sebetulnya jadi salah, itu nggak tepat. Kemudian ini hanya kan kembali kita bicara karakter ya, yang karakter yang bisa ditiru dari Thomas ini. Saya melihatnya bahwa dia ada prinsip tadi kritis dan ada curiousnya. Jadi dia tinggi, bukan sekedar Curious ya. kalau ada orang yang cuma diam polos aja, selama dia jadi polos-polos terus, dia nggak akan bertumbuh. Betul. Itu pendapat saya ya. Iya, iya, iya. Nah, karena ada curiousnya dan disitulah dia mencari tahu. Nah, termasuk yang ini yang tadi dikasih contoh soal Jokowi pakai Mandarin. Ya karena saya backgroundnya
informatika, saya langsung tahu bahwa ini pasti pakai deepfake gitu. Nah, langsung ketemu itu ada yang pakai bahasa aslinya memang bahasa Inggris itu. Betul, betul. Nah, jadi bahwa nah orang yang kalau polos-polos aja di-share aja semua. Saya sih nggak akan share begitu. Benar. Karena saya tahu bahwa ya kebetulan background saya bisa tahu itu. Iya. Nah itu pakai teknologi. Oke, ini kembali ke karakternya Thomas bahwa tapi tentu ada satu hal yang kekurangannya, yaitu bahwa dan kekurangan ini menurut saya normal aja, yaitu bahwa dalam proses pertumbuhannya dia itu berpikir sebagai seorang manusia. Nah, dalam hal itu kan ada hal-hal tertentu yang pasti tidak dia pahami. Nah, disitulah yang kalimat terakhir yang itulah yang menurut saya arahnya ke situ, bahwa percaya yang tidak melihat tapi percaya. Nah, itu ada hal-hal yang di luar nalar manusia kan. Jadi sebetulnya itu kalau saya nilainya dari sisi situ. Nah, artinya kan tadi kembali ke pertanyaan ya, pembelajarannya buat kita ya di dalam komunitas kita ya, menurut saya kepemimpinan itu ya di dalam majelis maupun pengurus, hal-hal yang begini itu harus ditumbuhkan. Jangan ada orang yang mendominasi yang lain diam saja. Hanya yayain saja, ya kan, betul ya? Kalau saya menjawabnya ke situ ya. Iya. Bahwa makanya harus berani mempertanyakan kan? Iya, berani mempertanyakan. Nah, cuma masalahnya ya saya sendiri yang alamin ini tukang kritik nanti kalau yang suka mempertanyakan gitu. Ya persepsinya kan gitu kan? Nggak apa-apa, Pak. Untuk kebaikan, Pak. Immanuel Christo justru yang mengatakan tadi, saya nih banyak nanya. Terkesan saya tuh nggak percaya, tapi saya mau percaya gitu. Makanya saya banyak nanya gitu, Pak. Tadi tuh pendeta Immanuel Christo yang sering ngomong gitu, Pak. Dalam perlawatan dia nanya terus. Oke, dari saya saya melihatnya dari sisi situ aja bahwa ada hal yang sangat menarik dari karakter Thomas ini. Jadi dan justru menurut saya itu hal yang harus diajarkan ke terutama generasi muda, harus berani gitu kayak Thomas. Makasih. Baik ya. Tapi juga Pak Muis langsung memberi juga sebuah catatan ini menarik. Buat saya juga ini belajar nih. Karena memang ini kan sebenarnya orang yang sangat logis gitu. Tersiar kabar Yesus mati. Lalu tersiar kabar mayatnya dicuri orang. Dan kalau secara logikanya orang udah mati, udah 3 hari, ujungnya busuk kan gitu kan. Lalu teman-temannya bilang, bangkit. Dulu gitu kan. Saya harus mempertanyakan nih omonganmu gitu ya. Kira-kira begitu kan ya. Saya nggak terima asal terima nih. Karena orang logika, logis. Tapi betul Pak Muis bilang, ketika dia bertemu dengan Yesus yang melampaui logika, maka dia cuma bisa berseru, ya Tuhanku, ya Allahku. Nah di titik itu Yesus bilang bahwa dalam hidup ini ada hal yang melampaui, dan berbahagia orang yang bisa percaya tanpa harus melihat dengan logikanya gitu. Itu yang berbahagia gitu. Thank you Pak Muis, saya juga belajar jadinya nih ya. Iya, betul. Kira-kira begitu ya Pak Muis, ya betul ya? Iya. Baik. Boleh saya menanggapi? Nah, tadi ada Pak Bolivar udah buka dulu nih. Pak Bolivar, Pak Ibu siapa tadi satu lagi? Saya Pak Ibu Bolivar Sita. dulu, terus nanti Ibu Sita ya. Oke. Siapa saya dulu ya? Pak Bolivar ya Pak, mari. Saya punya pandangan lain tentang kembalinya kepercayaan murid-murid itu, terutama Thomas. Dan kalau kita perhatikan, semua murid itu sudah mulai teguh percaya kepada Tuhan Yesus setelah kisah 2 para rasul. Ya. Nah, kalau kita baca Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, saya coba baca Pak ya. Ya baik Pak, mari Pak. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku titik-titik terus ke sana. Jadi kalau orang belum menerima Roh Kudus, tidak ada penolong lain selain Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sudah ke rumah Bapa. Ya, itu maksud saya. Jadi kalau bukan Roh Kudus yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus dipercaya, Tuhan Yesus adalah Allah, mungkin kita masih ragu-ragu. Itu yang saya mau katakan. Jadi saya ngelihat titik baliknya itu di sanalah, Kisah Rasul 2. Ya, karena sebelum Kisah Rasul 2 ada yang dilakukan murid-murid itu. Itu juga jadi pertanyaan besar itu, yaitu pemilihan pengganti Yudas. Betul. Ya. Ya. Betul, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Baik. Terima kasih, Pak Bolivar. Jadi ini ditambah lagi satu, ya. Perubahan besar itu terjadi setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit, diperkuat lagi dengan dicurahkannya kuasa Roh Kudus. Itu bikin orang yang tadinya penakut berani khotbah di bait suci loh itu, ya. Dari orang yang tadinya ngabur kan lari karena didakwa sebagai pengikutnya Yesus, mereka ini kemudian jadi orang-orang yang gagah berani. Itu pasti mereka bertemu dengan pengalaman iman yang luar biasa, berjumpa dengan Yesus, tapi sekaligus mereka dapat kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Sehingga membuat mereka udah gak ragu lagi dan gak takut lagi untuk menjadi pekabar Injil, ya. Itu Kisah Para Rasul 1 ayat 8 kan gitu, ya. Pergi untuk mengabarkan kabar baik ke Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Itu kan? Nah, itu luar biasa berubah. Ya, karena, ya betul. Thank you, Pak Bolivar. Terima kasih. Baik, tadi Bu, siapa lagi? Sita. Bu Ibu Sita. Sita. Ibu Iya. Sita, pertanyaan terakhir ya. Oh, baik. Iya. Sebelum nanti Sebenarnya ini bukan pertanyaan juga ya, menanggapi Ya. Pak Dani tadi soal perjumpaan Thomas dengan Yesus itu mengubahkan dia menjadi sangat percaya dan menyebut Tuhan sebagai Allah. Menurut saya sih sekarang ini, di zaman sekarang ini, kita masih bisa kok mengalami perjumpaan dengan Kristus yang mengubahkan hidup kita gitu. Betul. Saya pikir itu sangat penting ya, mengalami perjumpaan dengan Kristus, mengalami kasih-Nya, mengalami kuasanya, itu penting sekali yang membuat kita menjadi makin teguh dan percaya. Ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih Bu Sita. Benar sekali, justru memang orang harus berjumpa dengan Tuhan supaya memang mengalami betul ya yang namanya kegentaran, ketakjuban. Nah, berjumpa dengan Tuhan itu tidak berarti kan wujudnya Yesusnya muncul gitu secara lahiriah. Tidak. Betul. Berjumpa dengan Tuhan itu macam-macam caranya kan ya. Ada yang lewat lagu-lagu pujian, bisa aduh Tuhan, aku ngalamin betul berjumpa dengan Tuhan. Ada yang lewat peristiwa sederhana gitu kan. Ketemu orang yang tidak kita sangka-sangka, lalu orang ini menopang, menolong kita. Aduh, ini Tuhan, Engkau hadir lewat orang yang tak disangka. Itu kan perjumpaan-perjumpaan yang Tuhan menghadirkan dirinya di hadapan kita. Dan itu membutuhkan kepekaan untuk, iya benar, Tuhan itu Tuhanku dan Allahku dia. Dia melampaui, seperti Pak Muis bilang, melampaui logika. Kita udah ngerancang apapun, kita udah punya rencana sehebat apapun, Tuhan bisa dengan caranya ubahkan ya. Nah, ini kesiapan untuk membuka diri ini ya. Berjumpa dengan Tuhan itu juga penting, perlu. Kepekaan itu kan juga proses ya. Betul, Bu. Betul. Orang pengennya instan kan? Orang pengennya instan. Sebenarnya itu proses. Ya. Baik, terima kasih Bu Sita. Iya. Baik. Iya. Silakan Pak Dani, ada konklusi atau
rangkuman akhir. Iya, sebenarnya di sana sini tadi dalam percakapan kita sudah ada poin-poin yang memang menjadi pembelajaran buat kita ya, bahwa kisah Thomas ini sebenarnya juga cermin buat kita, manusiawi sekali, dan ada tipikal yang kita belajar model seperti Petrus ya, gubu-gubu berani aja, hajar aja gitu ya, reaktif ya ada. Tapi ada model yang figuran kayak Thomas ini yang nggak ada di depan, nggak selalu muncul gitu ya. Tetapi ini juga wakil kita gitu, gambaran kita betapa beriman itu ternyata proses. Ya. Beriman berarti siap berjalan bersama Yesus, bahkan sampai mati bersama dengan Yesus. Ya. Berani. Tapi bukan berani nekat ya menurut saya ya, berani yang memang karena jalannya sama Yesus. Beriman itu juga berarti berani bertanya, mempertanyakan kebenaran, tapi juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kebenaran. Ya. Jadi beriman itu ya mesti proses yang terus-menerus. Bertanya, menjawab, menggali, berefleksi, bertanya lagi, terus kan begitu. Membuat iman kita bertumbuh. Beriman berarti juga yakin betul Dia adalah Tuhan dan Allah. Tanpa perlu kemudian dibuktikan, diiming-iming. Karena buktinya sudah begitu banyak sebenarnya kita alami. Jadi selamat melanjutkan perjalanan hidup beriman. Ya, kalau Ibrani tadi kan mengatakan gitu ya, sudah ya. Iman itu adalah bukti dari hal yang tidak kita lihat. Begitu Pak Chris. Ya. Oke, baik. Ya, dari tadinya yang tadi sempat disebut figuran, kemudian menjadi salah satu yang perginya paling jauh gitu. Paling jauh. Paling jauh ke daerah remote banget gitu ya. Iya. Kalau Petrus ke Roma kan? Ya. Enak dia mah. Dia mainannya masih sekitar situ. Iya, dekat-dekat aja dia. Di Laut Kaspia ya itu berarti ya. Jauh dia. Ini jauh banget loh ini. Iya. Dan akhirnya ya itu salah satunya melalui pelayanan dia sampai ke Indonesia pertama kali ya, abad ke-7 gitu ya. Ya, abad ke-7. Baik Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa merubah kita semua untuk mempunyai pemahaman dan kedekatan sebetulnya dari perjumpaan dengan Tuhan seperti Thomas. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin begitu PA kita hari ini. Mungkin Ibu Sinta ada satu dua hal sekaligus sekalian boleh di doa tutup. Nggak ada sih. Mungkin hanya satu sih. Bulan depan kita akan ketemu lagi di pokoknya Sabtu keempat di bulan November. Bulan depan tuh kita akan membahas satu murid Yesus juga, yaitu temannya si Thomas, Matius. Bersama 25 November ya Bu berarti. Ya. Yang kemana-mana disebutnya berentetan tuh ya, Matius, Thomas, Matius. Ya, makanya aku bilang temennya si Thomas, Matius. Kita akan belajar satu teladan lagi dari Matius tanggal 25 November. Itu aja sih. Oke. Silakan Bu, langsung ditutup saja. Oh, aku yang tutup doa. Iya. Kalau Padani udah kebiasaan gitu. Iya. Udah sering. Sekali-sekali didoakan Bu. Oke, siap. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Besar, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan untuk kami belajar dari satu murid Tuhan. Kami terima kasih juga untuk Pendeta Dani yang telah membukakan satu perspektif yang kami honestly, jujur, satu hal yang baru saya dengar juga dan juga baru saya pelajari. Kalau banyak hal dari Thomas yang bisa kami ambil, yang bisa kami teladani. Tuhan ajar kami juga supaya boleh mengikut Tuhan dengan setia dan juga berani. Terlebih lagi
kami juga boleh kritis terhadap sesuatu yang ada di depan kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami lihat, dan apa yang kami pahami, semuanya boleh seturut dengan ajaran Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih juga buat Pendeta Dani, Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin, juga untuk pelayanannya besok, Tuhan yang sertai dalam persiapannya, dalam istirahat malamnya juga Tuhan yang sertai sehingga besok bisa bangun pagi dan juga melayani Tuhan dengan baik. Juga untuk kami semua, Bapak, terima kasih untuk waktu ini kami boleh belajar dan kami terus berdoa supaya kami juga boleh terus dibina, kami boleh terus disiapkan, dibentuk menjadi murid Tuhan yang Tuhan kehendaki juga. Di dalam Kristus, Allah Maha Besar, Bapa yang baik, kami berdoa juga mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dani. Bapak Ibu jangan pergi dulu, buka dulu kamera, kita dokumentasi Mau dikasih dulu. apa? Oh iya. Silakan Ada buka Bro dulu Vicky kameranya semua. Dari tadi tuh. Oke. Halo, Bro. Aku foto ya. Aku shoot. Mas Tri kok makin memutih semua itu loh. Oh ya, kan kayak Thomas kan memutih. Ada mirip sih kayak fotonya tadi tuh. Iya, Oke, bener. siap. Pak Bolivar, silakan dibuka. Pak Ronald, Pak Alex, Ini. Ibu Ana, begini. Saya nggak ada yang namanya Thomas ikutan. Oke, Kalau siap. ada bagus. 3, 2, 1. Sip. Thank you. Terima kasih Pak Dani. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Dani. Ya, terima kasih. Seru. Terima kasih ya Pak Dani. Terima kasih Pendeta Dani. Ya, makasih makasih sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Sampai Terima jumpa. kasih semuanya. Terima kasih Bu Sinta. Komisi Dewan Pamit ya. Yuk, makasih ya Pak Dani. Terima kasih. Yuk. Sampai besok. Yuk.